Halo, berjumpa lagi di kanal Motor1.com Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Porsche Center Jakarta. Nah, mereka ini baru meluncurkan dua produk baru untuk melengkapi line up e-performance mereka ya, yang bertenaga listrik. Setelah kemarin kita sempat tahu itu ada Porsche Taycan yang bertenaga listrik murni, tapi sekarang Porsche memperkenalkan dua model baru, yaitu model hybrid. Di sebelah kanan saya ini ada Cayenne e-hybrid, dan ini ada Panamera 4 e-hybrid. Nah, bagaimana spek, desain, dan detail lainnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Nah, sekarang kita akan bahas dulu Panamera 4 e-hybrid. Kita lihat dulu desainnya ya. Sebenarnya dibandingkan dengan yang versi standar nggak jauh berbeda, nggak ada banyak perbedaan. Panjangnya masih 5 meteran, kemudian lebar sekitar 2 meter dan tinggi 1,5 meter. Kemudian wheelbase-nya masih 2,9 meter, tapi ada beberapa detail desain yang diberikan Porsche untuk menandakan bahwa ini adalah varian hybrid. Kalau di depan sebenarnya tidak ada banyak perbedaan. Nah, yang paling berbeda itu ada di bagian velg. Bukan velg sih sebenarnya, di bagian roda, di kaliper rem. Di sini ada kaliper remnya warna acid green. Acid green itu menandakan bahwa ini adalah varian e-hybrid. Kemudian kalau kita mundur lagi ke samping sini, di bawah spion juga ada tulisan e-hybrid dengan aksen acid green tadi. Jadi kalau Anda bingung untuk membedain mana sih Panamera standar atau e-hybrid, tinggal lihat aja di kaliper atau di samping, bodi sampingnya. Kemudian secara keseluruhan tidak banyak lagi perubahan yang dilakukan Porsche. Mereka masih menampilkan desain sport yang sama, dan ini ada model yang kita bahas kali ini diberi warna cherry metallic, dan itu adalah satu dari banyak warna yang disediakan Porsche di konfigurator mereka di situs ya. Jadi Anda kalau misalnya nggak puas dengan warna ini, bisa pilih aja di konfigurator. Kemudian nah ini di sini Anda bisa melihat tangki, ada kayak apa namanya ini, slot buat kita nggak tahu nih ini apakah, karena dia hybrid, dia akan punya dua slot, satu untuk bensin dan satu lagi untuk plug-in charger ya. Dan yang di sini adalah buat bensin. Nah, bedanya gimana? Kita tekan, kalau misalnya nggak bisa, biasanya kan kalau untuk ngisi bensin ada yang bisa kita pencet aja dia udah kebuka kan. Nah, kalau di Panamera e-hybrid ini Porsche untuk buka tangki ini ada tombol khusus di bagian pintu. Nanti kita saat membahas interior akan menjelaskannya lebih jauh. Dan sementara untuk yang apa namanya, untuk yang charger ada di sebelah kirinya. Untuk membuka ya tinggal di ini, tinggal ditekan, dia akan kebuka. Ada colokan untuk mengisi daya. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Untuk bagasi sebenarnya ya udah otomatis ya. Nah, ini bagasi sangat-sangat lega. Ini kapasitasnya sekitar 403 liter. Bisa Anda lihat sendiri, ini sangat gede, bisa masukin apa aja ya, kayak tas, barang-barang bawaan. Dan sebenarnya ini juga bisa lebih ditambah ketika bangku depannya dilipat. Tapi untuk ukuran mobilitas perkotaan atau jarak dekat sih, bagasi segini luasnya udah sangat memadai. Dan kalau kita lihat di sini ada semacam kompartemen, tapi nggak ada tempat penyimpanan ekstra. Tapi di bawah sini ada baterai. Nah, bicara soal baterai, Panamera 4 e-hybrid ini dapat baterai baru ya. Sebelumnya itu kapasitasnya 14,1 kWh dan sekarang sekitar 19 kWh. Jadi adanya baterai baru yang lebih besar ini, jangkauan listriknya pun
jadi bertambah sekitar 30% ke 40-60 km lah. Jadi ketika Anda milih untuk berkendara dengan tenaga listrik saja, itu bisalah untuk ngitarin perkotaan seperti Jakarta. Tapi kalau misalnya ingin berjalan lebih jauh, misalnya keluar kota, listrik bisa dikombinasikan dengan mesin bensinnya. Nah, sekarang kita bahas bagian kokpit. Kita bisa lihat ini tampilannya sangat mewah ya, sangat mewah. Khas Porsche. Di sini semua lapisannya udah kulit. Ini warnanya putih dengan aksen coklat tua. Setirnya juga sangat sporty dengan beberapa tombol. Kemudian di konsol tengah juga lebih clean, nggak banyak apa namanya detail tombol-tombol, cuman yang penting-penting aja seperti gear ini. Kemudian untuk AC, dan kalau kita nyalakan, ini kursi bisa ngatur sendiri atas mesin dinyalakan, dan kemudian kita bisa lihat di sini apa namanya atribut-atributnya udah digital semua, tinggal sentuh, jadi lebih ke haptik ya. Yang paling berbeda pada model e-hybrid ini adalah drive mode-nya sebenarnya. Dia ada, karena ini hybrid, kita bisa milih kita bisa pencet di sini. Ada 5 mode berkendara. Ada e-power, hybrid, sport, sport plus, sama individual. Individual ini custom. E-power itu murni menggunakan tenaga listrik, jadi benar-benar mesinnya dimatiin, kita lebih fokus kepada berkendara tanpa emisi. Kemudian ada hybrid. Kalau hybrid ini, hybrid pun ada 2 ya, ada 3, sorry. Ada hybrid auto, itu dia menyesuaikan dengan kondisi jalanan, kondisi medan yang kita lalui, apakah bakal menggunakan mesin kah, bantuan mesin, atau lebih condong ke tenaga listriknya. Dan di sini ada e-hold. E-hold ini tenaganya tuh kayak ditahan gitu, kita set berapa tenaganya dan itu akan dipertahankan terus untuk menjaga penggunaan baterainya. Nah, kalau yang e-charge itu lebih ke mesin pembakarannya lebih menghasilkan banyak energi ya, jadi kita pakai mesin pembakaran, dia nge-charge juga ke listriknya, dan untuk tenaga listrik kita bisa aktifin sesuai keinginan aja, sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita lewat di perumahan nih, kita bisa aktifin tenaga listrik untuk suara yang lebih senyap, jadi nggak berisik tuh kalau misalnya, apalagi kalau pulang malam-malam ya. Oke, sementara untuk yang lain kita bisa lihat nggak banyak perubahan ya. Ini bahannya masih tetap bahan premium yang bagus dengan warna yang sangat apik. Jadi di sini putih kombinasi dengan coklat dan hitam, jadi kesannya sangat terasa sporty. Kemudian tadi seperti yang saya bilang, tombol-tombolnya udah tombol sentuh seperti AC, kemudian AC juga udah dual zone. Ini head unitnya juga udah digital, MID-nya juga digital. Kemudian di sini ada armrest, ada kompartemen juga di sini, ada 2 cup holder, di sini ada USB, kemudian ada colokan daya juga ada pengaturan sunroof ke depan dan belakang, ada 2. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, interior dan eksteriornya memang benar-benar menggambarkan mobil yang sporty dan mewah, seperti image Panamera yang kita tahu selama ini. Oke, sekarang kita akan lihat ke bawah kap ya. Oke, nah ini dia di bawah kap mesinnya Panamera 4e Hybrid. Karena dia hybrid, itu menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik. Nah, untuk mesin ICE-nya itu dia pakainya V6 2900 cc, itu tenaganya sendiri 330 PS dengan torsi 400
Nm, sementara untuk motor listrik itu sekitar 130-an PS dengan torsi juga 400-an Nm. Jadi kalau digabungin semua, ini outputnya sekitar 462 PS dengan torsi sangat besar, yaitu 700 Nm. Gambaran kekuatannya itu 0 sampai 100 km itu dia bisa cuman 5 detik saja. Jadi walaupun ini bukan mesin bukan standar ya, walaupun ada embel-embel hybridnya, tapi performanya juga sangat luar biasa. Dan dengan powertrain hybrid ini juga dia tentunya lebih efisien. Jadi mesin hanya dipakai ketika dibutuhkan, ketika Anda ingin menghemat bisa mengaktifkan tenaga listrik, dan Porsche mengklaim efisiensi bahan bakarnya itu sekitar 2,2 liter per 100 km. Jadi ini adalah mobil bagi Anda yang pengen nyari performa, tapi juga nggak mau kehilangan efisiensi. Jadi Porsche e-Hybrid ini sangat-sangat ideal ya. Nah, kita udah bahas semua. Kita tentu penasaran dengan harga Porsche Panamera 4e Hybrid ini. Jadi mobil ini dibanderol dasarnya itu 3,6 miliar rupiah, dan itu bisa bertambah dengan sederet opsi yang akan Anda tambahkan ke mobil ini. Jadi kalau misalnya Anda butuh fitur-fitur lain yang bisa Anda dapatkan di Porsche Configurator, ya harganya akan ikut naik. Oke, jadi itu dia Porsche Panamera e-Hybrid yang baru. Mobil ini sudah bisa dipesan sekarang melalui offline maupun langsung datang ke Porsche Center. Dan jangan lupa ikuti terus Motor1.com Indonesia. Kami juga ada di media sosial lain seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.